Hai, berjumpa kembali dengan catatan Andi Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konbanwa, o genki desu ka? Totemo genki desu ne. Sekarang saya ini kebetulan ada di kota Solo, ya, dan nanti malam akan berangkat pulang ke Jakarta. Tadi pagi bertemu dengan Pak Jokowi, berbincang sedikit, dan sekarang nanti malam kita akan balik ke Jakarta. Besok ada acara di Rakyat Bersuara, akan bertemu kembali dengan Roy Suryo, Tifa, Refli Harun, dan sebagainya. Jangan lupa nonton untuk itu dan subscribe catatan Andi Aswan. Teman-teman semua, kali ini saya menyoroti acara yang mereka lakukan, yaitu para teroris dengan teman-temannya ini, yaitu press conference. Luar biasa dilakukan press conference itu, dan kita melihat bahwasanya menurut pandangan saya, mereka ini sudah panik, sudah desperate. Karena biar bagaimanapun, semua langkah-langkah mereka telah mereka lakukan, tetapi tidak ada mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ada hanya penggiringan publik, untuk bisa masuk ke dalam pemikiran mereka dan pembenaran oleh mereka. Teman-teman, kita melihat bahwasanya P19 yang kemarin berkas itu dikembalikan kepada Polda Metro Jaya untuk dilengkapi. P19 itu hanya merupakan menurut saya adalah suatu taktik dari pihak kejaksaan agar tidak ada celah-celah nanti dari pihak teroris ini, terutama pengacaranya, untuk bisa berkelit, keluar dari katakanlah apa yang telah mereka lakukan selama ini. Dan saya yakin dengan pemberkasan yang telah dilengkapi oleh Pak Jokowi di Mapolresta Solo itu, terutama yaitu mengenai bagaimana beliau itu berkuliah pada tahun itu, dan juga teman-teman beliau yang ada di Jogja juga memberi masukan tambahan kepada pihak kepolisian. Dan kalau kita lihat juga, pada dasarnya kejaksaan ini juga meminta dengan KUHP baru itu adanya yang namanya saksi ahli. Dan kita ketahui saksi ahli dari mereka sudah ada beberapa yang diperiksa, dan mungkin saja ada beberapa yang belum. Tapi pada intinya adalah saksi-saksi ahli itu, walaupun yang dia katakan ada 22 misalnya, kalau misalnya sudah ada batas waktu dan itu cukup menurut pihak kejaksaan, baik jaksa peneliti maupun jaksa penuntut umum itu, maka itu akan P21. Dan harapan kami, ketika itu sudah P21, maka mereka itu bisa segera ditahan agar proses-proses pemeriksaan di kejaksaan itu dapat berlangsung secara mulus tanpa ada intervensi dari pihak-pihak luar maupun penggiringan-penggiringan publik yang sesat untuk mendukung mereka. Teman-teman, kalau kita simak apa yang mereka lakukan atau dalam press conference itu, mereka kan selalu mengatakan kembali lagi itu setback, yaitu mengenai ijazah dan juga mengenai ijazah dari kawan kita dari Bung Sandi, dan juga mereka juga membuat sorotan-sorotan dan mendiskreditkan saya gitu kan, bahwa itu Andi Aswan manipulasi dan sebagainya. Kalau kita lihat ijazah
dari Bung Dian Sandi, scan ijazah itu, dan dari saya juga, itu sudah benar-benar identik dengan ijazah asli Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya yang diperlihatkan kepada mereka dalam gelar perkara khusus. Teman-teman, saya ada di sana waktu gelombang pertama, dan mereka itu semua itu langsung pucat mukanya itu ketika melihat dan diperlihatkan ijazah dari Pak Jokowi yang asli itu, yang ada embossnya, ada watermarknya, ada lintasan merah di jasnya beliau itu, dan mereka terkaget-kaget, ya. Dan itu juga saya terkonfirmasi dari teman-teman kita yang sebagai saksi pelapor ketika di yang kedua, pemeriksaan kedua, dan juga kita mendapatkan, dan salah satunya Pak Al-Katiri sebagai PH beliau, PH mereka mengatakan insaf. Nah, pengertian dari kata insaf ini bahwasanya ya, mereka pasti juga terkaget-kaget. Ternyata ada ijazahnya, ternyata ada embossnya, ternyata ada lintasan merahnya, dan juga ternyata ada watermarknya. Refli Harun mengatakan dalam satu stasiun TV, ya nggak salah itu di CNN, di head to head itu, dia melihat itu, walaupun dia bantah ya dengan argumen-argumen dia itu. Tapi yang jelas di sini sudah menggambarkan gitu loh. Apalagi dengan adanya permintaan restoratif justice dari Egy Sujana dan dipenuhi dengan SP3 itu. Ini membuat pukulan balik sebetulnya buat mereka. Ya, ketika mereka mengajukan yang namanya independent lapor, dan saya rasa dan keyakinan penuh saya juga bahwa itu tidak akan terpenuhi karena tidak ada peraturannya. Apakah ada di Perkap? Tidak ada. Apakah di Undang-Undang KUHP? Tidak ada untuk itu. Karena itu sudah dilalui dengan melaluinya uji lapor di Bareskrim Polri. Ya, teman-teman semua, apa yang dikatakan mereka, baik kuasa hukumnya Bung Refli Harun sebagai koordinator dan juga dari para teroris ini, ya kita melihat sekali. Ya, apa yang dia bahas itu kembali lagi setback. Dia bahas mengenai skripsi. Kalau teman-teman lihat, perlu diperhatikan skripsi ya. Kalau kita membuka YouTube pada saat perdebatan saya di CNN di head to head itu, ada namanya skripsi depannya Pak Jokowi itu sangat bersih sekali. Kayaknya sudah dihilangkan yang warna-warna coklatnya itu. Jadi seolah-olah bahwa itu adalah sisipan. Nah, ini berbahaya ini. Mereka sudah menggiring publik untuk itu. Ya. Dan yang satunya lagi itu ketikan. Jelas sekali begini, saya menginformasikan kepada teman-teman. Skripsi pada zaman dulu itu, mereka itu menabung. Artinya kertas itu dia ketik udah mungkin beberapa bulan gitu loh. Ya, dan mereka sudah menabung itu. Nah, ada juga kertas-kertas itu pada saat itu memang mahal harganya gitu loh. Ya, bisa menggunakan kertas yang sudah lama, bisa dipakai selama itu masih bisa terlihat, ya, masih bagus, bisa dibaca, saya rasa tidak ada masalah, dan itu dikonfirmasi oleh Kagama Bela UGM untuk itu. Ya. Jadi itu terpisah. Bukan pada saat itu dibuat ya, kata kita menggunakan teknologi misalnya dengan komputer. Kalau dulu kan belum ada komputer mengerjakan itu dengan mesin tik manual untuk itu. Ya kalau dengan komputer kan gampang kelihatannya. Pasti akan juga seragam ya. Kemudian juga huruf-hurufnya ya, itu pasti akan seragam dan juga pasti akan kelihatan bersih karena kertas APS-nya baru. Langsung di print. Pada saat itu diketik enggak. Dicicil mereka diketik kemudian ditaruh, dan itu pasti berlangsung. Bisa berbulan-bulan itu menyelesaikan skripsi itu. Jadi apa yang dikatakan mereka ini bisa terbantahkan gitu. Apalagi Roy Suryo mempermasalahkan mengenai gelar Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Ya, dia katakan di
halaman depan itu profesor. Kenapa di dalamnya itu disebutin doktor? Inilah penyiasatan publik yang dilakukan lagi. Pada dasarnya ketika menerima yang namanya SK pengangkatan sebagai profesor, pada saat itu mereka sah untuk menggunakan kata profesor itu, baik tulisan ya maupun juga tanda tangan nama di bawahnya itu menggunakan profesor. Itu suatu hal yang sah walaupun belum ada pengukuhan. Karena pengukuhan itu direncanakan bukan dalam ujuk-ujuk terima itu yang namanya SK kemudian ada pengukuhan. Tidak. Tetapi pengukuhan itu dilakukan ya dalam senat akademis untuk itu. Dan juga banyak kok guru besar itu belum dikukuhkan tapi sudah mendapatkan gelar profesor. Contohnya Pak Profesor Muhajir itu 11 tahun. Tahun kemarin lah dia. Beliau itu dikukuhkan dalam senat di Universitas, kalau tidak salah beliau itu adalah Universitas Negeri Malang. Ya, Profesor Muhajir itu beliau mantan Menko PMK, yang mantan menteri zaman Pak Jokowi juga Menko PMK. Artinya banyak contoh-contoh untuk itu. Ya. Dan setelah skripsi kalau kita lihat yang dipermasalahkan lagi mengenai ijazah yang diterima Bonatua dari KPU RI. Teman-teman mesti perhatikan begini. Dalam ijazah itu yang dia permasalahkan 2014-2019 dalam letak komposisi. Perlu diketahui 2014 itu belum ada sistem silon ya. Belum ada gitu. Yang ada adalah fotokopi dan dibawa manual untuk itu. Tidak diupload di dalam sistem pemilu. Pada tahun 2019 diupload dalam silon itu. Ya artinya tentu saja ada perbedaan kalau di print out. Kalau 2019 pasti presisi untuk itu karena kan sudah secara automatically kan di dalam websitenya itu masuk di situ kan sudah diukur. Nah kalau fotokopi ya pasti ya ada perbedaan bentuk, komposisi gitu. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kenyataannya seperti itu. Dan ini digiring gitu loh oleh saudara Rosuryo ini. Ya, bahwa ini ada terjadi manipulasi dan sebagainya. Yang kedua, teman-teman juga perlu ketahui, kalau di situ dikatakan tidak ada tempus, tidak ada tanggal, bulan, tahun di situ. Saya bisa katakan di sini, Roy Suryo sendiri ijazahnya tidak punya tanggal, bulan, maupun tahun waktu dia mendapatkan legalisir. Dan banyak lagi, itu adalah suatu yang biasa. Di universitas manapun itu suatu hal yang biasa. Gitu. Di mana misalnya, kalau satu orang biasanya itu nggak mungkin satu lembar sebagai bahan untuk dilegalisir fotokopi itu. Pasti banyak. Dan itu berapa jumlah dari mahasiswa yang membutuhkan itu. Jadi apa yang dikatakan mereka selama ini adalah mencari celah-celah itu untuk mempengaruhi opini publik melalui setiap hari pers conference. Anda bisa gambarkan pers conference terus dilakukan itu. Karena apa? Selama ini mereka tidak mendapatkan alat bukti yang sahih. Alat buktinya apa? Tidak ada. Buku Jokowi white paper itu alat bukti. Itu saya katakan buku sampah. Dalam pelaksanaannya, pembuatannya aja itu banyak sekali kaidah-kaidah ilmiah yang sudah dikatakan dineglektkan atau tidak diikuti aturan bakunya. Ya kan? Bukan dari yang namanya sumber primer yaitu ijazah asli Pak Jokowi. Satu. Kedua, tidak ada metodologi yang jelas. Ketiga, tidak ada hipotesis. Keempat, tidak ada studi pembanding dari ijazah yang diteliti. Keempat itu dari fotokopi, scan ijazah yang udah Dian Sandi gitu. Itu tidak ada.
Dan dia lakukan tuh langsung menuduh gitu loh. Kesimpulan. Gak ada proses yang diikuti secara kaidah ilmiah itu. Nah, inilah yang membahayakan publik kita untuk itu. Kalau yang percaya kepada mereka, mereka akan mengatakan, dia akan percaya, dan itu terjadi polarisasi itu. Kasihan pembodohan-pembodohan yang mereka lakukan ini. Nah, terus bagaimana dengan yang lain? Misalnya Gibran endgame. Nah, terbalik kalau saya ini. Rismon endgame pada saat ini. Karena itu tidak ada juga kaidah-kaidah lakukan. Dan tendensius loh, untuk namanya, judulnya itu tidak lulus SMA. Mana ada di Singapura itu SMA, secondary school yang ada. SMP juga di Singapura tidak ada secondary school yang ada. Yang dibahas oleh mereka, oleh Rismon itu di dalam bukunya Endgame itu, ya, ternyata Gibran Endgame itu ternyata di dalamnya itu ingin menyamakan antara kurikulum Singapura dan kurikulum Indonesia. Ya jelas berbeda, ya jelas salah untuk itu. Apalagi dia tidak membahas S1 yang dilakukan yang diterima ijazahnya oleh Mas Gibran dari MDIS. Jadi tendensius bahwa itu SMA, berarti Mas Gibran ini hanya lulusan SMP. Nah, itulah ya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Bagaimana bisa membuat gaduh negara ini. Jadi teman-teman semua, bahaya-bahaya laten seperti ini ya, menurut saya, kalau ini dipiara terus bisa merusak tatanan negara kita untuk itu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan saya berharap itu mereka segera ditahan dan sehingga pemerintah dapat tenang untuk bekerja membangun negara ini. Ya, itulah yang perlu kita perhatikan bersama-sama teman-teman. Yang agak lucu juga ya buat saya gitu. Kalau kita melihat mereka maling, teriak maling yang mereka lakukan ini. Legal standing selalu dikatakan oleh mereka. Terutama teman-teman pembela Jokowi, saya dan teman-teman yang lainnya. Itu akan ditanyakan mereka selalu. Kalau sudah katakan kalah berdebat, tidak ada legal standing gitu loh. Bukan alumni UGM. Padahal saya berterima kasih kepada teman-teman dari Kagama Bela UGM. Mereka memberikan valuable informasi yang luar biasa. Dan juga saya salut kepada Sivitas Akademika, ya, dosen-dosen, Bu Rektor, dan para pembantu rektor dari Universitas Gadjah Mada yang konsisten walaupun tidak masuk dalam pusaran ini, tapi konsisten menginfokan mengenai ijazah Pak Jokowi yang asli dituduh palsu oleh mereka, sehingga gak ada celah mereka itu nanti di pengadilan, yang menurut saya di pengadilan nanti akan ditanyakan kepada mereka. Yang mulia hakim bertanya kepada teroris ini, dari mana Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu 99,9%? Apapun argumen-argumen mereka dan sebagainya, yang menentukan itu nanti adalah UGM sendiri sebagai ya institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Ketika pihak UGM ditanyakan oleh yang mulia majelis hakim, Ibu Rektor sebagai saksi, apakah benar ijazah Pak Jokowi yang diterima, yang diwisuda tanggal 5 November 1985 itu sah? Kalau pihak UGM mengatakan itu sah, majelis hakim, selesai itu teroris semua. Karena itu adalah kuncinya. Bagaimana mereka menganggap bahwa itu adalah palsu, sedangkan institusinya yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli. Makanya logika kita itu dibolak-balik oleh mereka untuk pembenaran argumen-argumen mereka.
Saya berharap teman-teman ya yang melihat kanal saya, catatan Andi Aswan ini, bisa tercerahkan untuk itu. Kita bisa berdiskusi juga bersama-sama. Dan ingat, tetap semangat untuk mendukung kebenaran, karena kebenaran ini sudah terbuka. Ya tinggal finalnya saja di pengadilan nantinya. Dan saya berharap teman-teman juga nantinya bisa bersama-sama kami semua memantau bagaimana persidangan nanti dilakukan. Oleh karena itu malam ini saya tidak panjang-panjang untuk berbicara, dan saya sangat senang sekali bisa membuat suatu monolog hari ini, malam ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk bisa menginfokan kepada seluruh teman-teman, keluarga, ya, para alumni, tetangga dan sebagainya, untuk apa? Untuk subscribe kanal saya, Catatan Andi Aswan. Di sini, di Catatan Andi Aswan, kita bersama-sama untuk membela Pak Jokowi, baik dengan suara, tindakan, karena kita tahu beliau adalah benar dan beliau adalah dikriminalisasi oleh para teroris. Demikian teman-teman semua, salam sehat selalu, dan saya bangga menjadi teman-teman semua pembela Jokowi yang sangat hebat, pembela kebenaran melawan kezaliman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyasumi nasai.